Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan untuk perkuliahan pendidikan agama Islam 1 ini. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada bab terakhir yang ada di dalam buku studi Islam. Harapannya apa yang kita pelajari ini semoga walaupun sedikit akan tetapi tetap membawa manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Baik teman-teman sekalian, materi yang terakhir yang akan kita pelajari dari buku studi Islam 1 dan juga dari perkuliahan pendidikan agama Islam 1 ini adalah tentang akhlak. Ini menjadi puncak atas apa yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Ketika kita mempelajari hakikat tentang ketauhidan, kita belajar tentang bagaimana meningkatkan mempercayai keimanan kepada Allah, kemudian percaya kepada kitab, kepada Rasul, qada dan qadar, dan yang terakhir di sini semua yang kita pelajari sebelumnya itu haruslah bermuara kepada satu tujuan, yaitu tentang akhlak. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi. Yang pertama kaitannya tentang definisi daripada akhlak tersebut. Akhlak yang ada di dalam bahasa Indonesia, penulisannya akhlak pakai K seperti itu ya. Yang ini merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab, akhlak pakai qaf. Yang secara bahasa atau etimologis dia merupakan jamak dari khuluq, yang artinya adalah tabiat, budi pekerti, perangai atau kebiasaan. Jadi definisi akhlak secara bahasa itu ya bisa dikatakan hampir sama. Saya tidak mengatakan sama ya, hampir sama dengan tabiat, budi pekerti, perangai atau kebiasaan. Sedangkan secara terminologis atau secara istilah, definisi dari akhlak yang pertama dari Ibnu Maskawai itu mengatakan bahwa akhlak adalah gerak jiwa atau geraknya jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak melibatkan pikiran. Sedangkan Al-Ghazali mengatakan akhlak adalah suatu sifat yang tetap pada jiwa yang daripadanya timbul perbuatan dengan mudah dengan tidak membutuhkan pikiran. Kalau kita cermati definisi secara istilah atau secara terminologis dari Ibnu Maskawai dan Imam Al-Ghazali, di sana ada kata kunci yang sama, yaitu perbuatan yang tidak membutuhkan pikiran. Apa maksudnya yang tidak melibatkan atau tidak membutuhkan pikiran? Jadi yang dimaksud hal tersebut adalah akhlak itu dorongan jiwa yang mana munculnya itu bukan atas dasar pertimbangan tertentu atau membutuhkan pemikiran yang mendalam terlebih dahulu. Dia muncul secara spontanitas, apa adanya. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa seseorang memiliki akhlak, baik itu disebut akhlak yang baik atau akhlak yang buruk, yaitu tergantung bagaimana dia secara spontan menanggapi hal tersebut. Apabila hal tersebut ditanggapinya dengan buruk misalnya, ya berarti menandakan dia memiliki akhlak yang buruk. Akan tetapi apabila dia melakukan atau menanggapinya dengan hal yang baik, berarti dia memiliki akhlak yang baik. Spontanitas di sini menjadi kata kunci dikarenakan yang dimaksud dengan akhlak dia telah menjadi perangai atau kebiasaannya. Itu adalah yang dimaksudkan oleh Ibnu Maskawai dan Al-Ghazali, bahwasanya akhlak itu dia tidak membutuhkan pikiran. Sebab apabila dia masih membutuhkan pikiran, maka akan banyak pertimbangan-pertimbangan yang dia boleh jadi tidak ingin melakukan hal tersebut sebenarnya.
bukan dari dalam jiwa, bukan merupakan dorongan dari dalam jiwa, akan tetapi mungkin dia berdasarkan pikirannya itu mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lain apabila dia mau melakukan hal tersebut. Jadi bukan murni merupakan dorongan dari dalam jiwa. Itu definisi akhlak secara terminologis. Kemudian dalilnya mengapa kita menempatkan akhlak ini sebagai bab terakhir atau bab penutup dari apa yang telah kita pelajari, materi-materi pokok yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'alla khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau atau kamu, yaitu Muhammad, benar-benar memiliki budi pekerti yang agung atau mulia. Ini merupakan firman Allah. Itu artinya Allah dalam ayat ini memuji Nabi Muhammad bahwasanya ia memiliki khuluqin azim, akhlak yang mulia. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad memiliki berbagai macam sifat kebaikan, siddiq, amanah, tabligh, fatona. Nabi itu merupakan sosok yang cerdas, fatona. Akan tetapi di ayat ini yang diunggulkan oleh Allah bukan tentang kecerdasannya, melainkan dalam hal akhlaknya. Dari sini kita tahu bahwasanya akhlak memiliki tempat yang mulia, porsi yang tinggi di hadapan Allah, sehingga Nabi Muhammad pun dipuji karena akhlaknya. Atau bahkan ketika kita misalnya mau menggali nama dari Nabi Muhammad, arti dari nama Nabi Muhammad itu, Muhammad itu artinya adalah yang dipuji, seperti itu. Ahmad itu artinya yang terpuji. Maka memang akhlak ini merupakan magnum opus lah, bisa dikatakan seperti itu, merupakan inti sari daripada ajaran agama Islam. Buahnya adalah akhlak itu tadi. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalam hadis ini Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan bahwasanya innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus liutammima makarimal akhlak, liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Jadi Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, bukan, sesungguhnya aku diutus untuk misalnya menurunkan kewajiban sholat, sesungguhnya aku diutus untuk berpuasa Ramadan dan yang lainnya yang termasuk kepada rukun Islam. Tidak, itu adalah syariat yang memang harus kita lakukan. Akan tetapi syariat itu harus memiliki dampak, memiliki output, memiliki hasil, yaitu apa yang dikatakan oleh Rasul, makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Jadi bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain, itu semua harus mengantarkan kita kepada pribadi yang mulia. Karena Rasul sendiri yang mengatakan hal demikian. Yang ini dikatakan juga di dalam Al-Quran, Allah sendiri yang mengatakan demikian. Maka dari dua dalil ini pun kita telah dapat mengetahui betapa tingginya, betapa urgensinya, betapa pentingnya akhlak menurut ajaran agama Islam. Kemudian, hal yang harus kita pahami dua hal ini. Yang pertama, akhlak bukanlah perbuatan, melainkan gambaran batin atau jiwa yang ada di dalam diri manusia. Ya. Kata kuncinya di sini, akhlak itu bukanlah perbuatan. Maksudnya, akhlak itu bukan hanya, dalam tanda kutip ya, sesuatu yang nampak saja. Misalnya ketika kita melihat ada seseorang yang dia mau membantu orang lain, menolong orang lain, atau misalnya dia mau menyedekahkan 100 juta seperti itu. Itu kan perbuatannya. Akan tetapi yang disebut dengan akhlak itu bukan yang nampaknya ketika dia mengeluarkan 100 juta itu tadi, melainkan bagaimana
gambaran batin atau jiwa yang ada di dalam dirinya. Di sini maka dapat dibedakan definisi dari akhlak itu dengan budi pekerti atau moral. Walaupun hampir sama ya. Akan tetapi ketika kita melihat hanya atas apa yang nampak saja, maka boleh jadi apa yang nampak itu telah banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang lainnya. Boleh jadi misalnya ketika dia memberikan 100 juta itu bukan niatnya memang murni bersedekah atau membantu orang lain, akan tetapi boleh jadi ingin, misalnya kalau kita melihat ketika hal tersebut lazim di masa pilkada seperti itu. Jadi banyak kan calon banyak calon pejabat struktural seperti itu ya, yang ketika dia misalnya ingin dipilih, ingin dipercaya, ingin mendapatkan simpati dari orang lain, maka dia seolah-olah menunjukkan kebaikannya dengan banyak memberikan kebaikan itu tadi, bersedekah 100 juta dan seterusnya. Nah, tetapi ternyata motifnya itu bukan benar-benar ikhlas, bukan memang benar-benar ingin membantu orang lain, akan tetapi agar dia dipilih. Berarti kan di sana ada muatan politis. Atau boleh jadi misalnya ketika kita melakukan ibadah sholat itu tentu adalah hal yang mulia. Akan tetapi bagaimana dorongan jiwanya, keadaan jiwanya ketika dia melakukan sholat itu? Apakah benar-benar dia melakukan sholat dikarenakan ingin mengharapkan ridha Allah? Atau jangan-jangan dia sholatnya itu karena ingin dipuji oleh orang lain misalnya. Sehingga perbuatan yang tadi nampak seolah-olah baik itu tadi akan menjadi tidak bermakna. Tidak akan dianggap sebagai sebuah akhlak. Karena tidak didasari oleh dorongan jiwa itu tadi. Dia hanya seolah-olah baik saja perbuatannya, akan tetapi ternyata dari dalam jiwanya, dari dorongan apa yang ada di dalam dirinya itu tidak mencerminkan hal yang demikian. Nah, di sini baru kita harus bisa menggali lebih dalam ketika kita misalnya melakukan suatu perbuatan, suatu kebaikan, kita harus cermati kembali apa yang mendasari kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Selanjutnya, hal yang kedua, akhlak merupakan keadaan jiwa yang terlatih, sehingga padanya telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan secara spontanitas. Ketika sebelumnya kita telah paham bahwasanya akhlak itu adalah gambaran jiwa yang ada dalam diri manusia, pemahaman selanjutnya bahwa akhlak itu adalah keadaan jiwa yang terlatih. Jadi ini dapat kita latih. Karena dia merupakan sebuah kebiasaan, maka dia dapat kita latih dengan melakukannya secara terus-menerus. Sehingga dia menjadi kebiasaan kita. Awal mulanya misalnya kita ketika beribadah pergi ke masjid itu atas dasar mungkin ingin dipuji oleh orang lain. Akan tetapi kita melatih diri kita untuk menghindarkan diri, untuk menghilangkan pikiran dari mengharap pujian orang lain. Kita latih sedemikian rupa hingga pada akhirnya kita sudah tidak lagi memikirkan atau memedulikan orang lain tersebut, dan kita sudah kembali kepada niat yang sebenarnya. Maka untuk menjadi pribadi yang mulia, untuk menjadi memiliki akhlak yang baik, itu ya memang harus kita latih seperti itu. Jangan kemudian dengan dalih kita belum memiliki niat yang baik, lantas kita tidak melakukan hal tersebut. Padahal ini ya harus kita latih seperti itu. Tidak apa-apa kalau misalnya ketika kita masih awal-awal ketika melakukan kebaikan, ingin misalnya mau bersedekah, wah malu dilihat teman nanti sok dermawan dan seterusnya. Ya, awal-awal mungkin seperti itu, akan tetapi ketika ini kita latih secara terus-menerus, maka lambat laun kita tidak akan memedulikan hal tersebut dan telah muncul dorongan di dalam jiwa, kesadaran yang ada di dalam jiwa kita. Nah, pada akhirnya kebiasaan tersebut nanti akan menjadi
sebuah spontanitas bagi kita. Yang ini relevan dengan definisi akhlak yang disampaikan oleh Ibnu Maskawai dan Imam Al-Ghazali itu tadi. Dia secara spontan. Misalnya ketika kita sedang berkendaraan, di tengah jalan kita melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan. Ya tanpa memerlukan pemikiran yang lebih panjang, kita langsung spontan berhenti dan kemudian menolongnya, membantunya, menanyakan apa yang menjadi masalahnya dan seterusnya. Tidak mengharapkan apa-apa, ya sudah, murni saja kita ketika melihat hal tersebut secara spontan saja. Maka apabila hal tersebut telah kita dapat lakukan secara spontan, maka itu telah menjadi akhlak kita. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita cermati. Selanjutnya, nah, hal yang tadi yang maksud kenapa yang harus kita cermati itu agar nanti kita bisa melihat, walaupun tentu ketika kita melihat orang lain ya, kita tidak bisa menghukumi apa yang ada di baliknya. Misalnya ketika ada orang yang berbuat baik, tentu kita tidak boleh berprasangka buruk ya. Maka ketika kita menilai orang lain itu sesuai apa yang nampak saja. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita gunakan kacamata untuk melihat akhlak itu tadi yang berasal dari dorongan jiwa, yaitu kepada diri kita terlebih dahulu. Diri kita terlebih dahulu. Nah, kemudian ruang lingkup akhlak. Di sini ketika kita menerapkan atau menjadi pribadi yang berakhlak kepada siapa saja seperti itu. Karena ada banyak ruang lingkupnya. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga kepada diri kita sendiri. Yang keempat kepada orang lain atau kepada sesama manusia. Bisa teman kita, orang tua kita, tetangga kita, ya kepada sesama manusia secara umum, baik yang sesama muslim maupun non muslim. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana akhlak kita kepada alam lingkungan kita. Kepada alam lingkungan ya, kepada hewan, kepada tumbuhan dan seterusnya. Ini adalah ruang lingkup akhlak. Sehingga boleh jadi dia berakhlak kepada satu sisi, akan tetapi dia tidak berakhlak kepada yang lain. Misalnya ketika kita melihat ada orang yang sangat baik kepada sesama manusia, akan tetapi dia tidak pernah melakukan ibadah sholat, dia tidak pernah beribadah misalnya, maka di situ bisa kita katakan dia berakhlak kepada sesama manusia, kepada orang lain itu tadi, akan tetapi dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita cermati. Sehingga ketika ada yang mengatakan, misalnya kan pemahaman saat ini yang muncul pemikirannya, lah buat apa saya sholat, buat apa saya tidak perlu melakukan itu tadi, yang penting kan saya sudah baik kepada sesama. Kan banyak pemikiran seperti itu. Tentu ini sebuah kekeliruan. Sebab ketika dia mengatakan yang penting dia baik kepada sesama manusia, berarti ya dia baru satu sisi saja, baru satu ruang lingkup saja. Dan dia bisa dikatakan tidak memiliki akhlak kepada yang lebih berhak kita berakhlak kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ruang lingkupnya. Lantas yang pertama, bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu yang pertama cara kita berakhlak kepada Allah yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkannya. Apa yang menjadi syariatnya, apa yang telah diwajibkan bagi kita untuk melakukannya. Ketika Allah telah memerintahkan hal tersebut, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk melakukannya. Itu adalah cara kita untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sangat jelas. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka di sini
telah jelas bahwasanya ketika kita berakhlak kepada Allah, itu artinya kita melakukan semuanya itu, melakukan apapun di dunia ini, baik itu ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, akhlak kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan meniru apa yang diajarkan olehnya. Kalau kepada Allah kita menjalankan apa yang diperintahkannya, kalau kepada Rasul ya kita meniru apa yang telah dicontohkannya. Apa yang telah dicontohkan oleh Rasul dalam rangka beribadah kepada Allah, maka sebisa mungkin kita menirunya. Itu adalah cara kita berakhlak kepada Rasulullah. Dan yang kedua adalah kita memperbanyak sholawat kita kepada beliau. Sebab sholawat adalah pembersih hati bagi kita untuk senantiasa ingat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita kaitannya tentang cara berislam yang baik dan benar. Itu adalah cara bagi kita untuk berakhlak kepada Rasulullah SAW. Kita meniru ya kalau tidak bisa semuanya ya sebagian. Apa yang bisa kita tiru ya itu yang kita upayakan. Jangan kemudian ketika kita tidak bisa menirunya sedikit pun, lantas ketika kita meninggalkan semuanya. Ya apa yang bisa kita tiru? Misalnya ketika kita mengetahui bahwasanya Rasul itu ya irit berbicara. Bahkan Rasul mengatakan falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik saja atau diam. Ya sudah, aspek ini saja yang kita berusaha istiqomah untuk mengamalkannya. Rasul itu adalah seorang pribadi yang sabar. Ya sudah, kita berusaha mengamalkan yang dicontohkan oleh Rasul dari aspek sabar itu. Ya, semakin banyak tentu semakin baik, akan tetapi kalau tidak bisa banyak ya setidaknya tidak kita tinggalkan. Selanjutnya yang ketiga, akhlak kepada diri sendiri. Maksudnya bagaimana kita berakhlak kepada diri sendiri, yaitu bagaimana kita memaksimalkan potensi atau upaya yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi tentu apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini semuanya merupakan amanah. Nikmat yang diberikan kepada kita semuanya itu adalah amanah yang hanya dititipkan kepada kita, dan nantinya itu semua akan dan harus kita pertanggungjawabkan. Kita diberikan indera penglihatan, kita diberikan mata, diberikan hidung, telinga, kaki, dan seterusnya. Itu semua nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka cara kita berakhlak kepada diri kita adalah memaksimalkan potensi tersebut ke arah kebaikan. Kita telah diberikan potensi akal misalnya. Ya bagaimana cara kita memaksimalkan potensi akal tersebut ke dalam kebaikan, ke arah kebaikan. Itu bagaimana cara kita berakhlak kepada diri kita sendiri. Kita tidak zolim, kita tidak menyia-nyiakan amanah yang telah diberikan kepada diri kita dengan bermalas-malasan, dengan melakukan perbuatan tercela dan seterusnya. Itu adalah cara bagi kita untuk berakhlak kepada diri kita sendiri. Maka ikhtiar kita, usaha kita, kalian misalnya belajar, yaitu adalah cara kalian untuk berakhlak kepada diri kalian sendiri, karena telah diberikan sedemikian besar potensi ya harus dimaksimalkan seperti itu. Kemudian yang keempat, akhlak kepada orang lain, kepada sesama manusia, yaitu kepada orang tua, kepada tetangga, kepada teman, saudara, dan seterusnya, baik kepada sesama muslim maupun non-muslim. Maka kepada mereka kita harus berakhlak yang baik. Kita harus menghormati, kita harus menyayangi, dan seterusnya. Semua hal yang kaitannya tentang kebaikan itu harus kita terapkan tidak hanya kepada diri kita sendiri, tidak hanya kepada Allah, tidak hanya kepada Rasul, tapi juga kepada sesama manusia. Ini yang sering kali dilupakan. Ada orang yang fokus, misalnya dia hanya beribadah kepada Allah, hanya
mengasingkan dirinya untuk bermunajat kepada Allah, akan tetapi dia lupa kepada tetangganya yang kelaparan misalnya. Kalau seperti itu dapat dikatakan ya dia hanya baru satu sisi saja, dan itu pun satu sisi tersebut tidak sempurna. Karena bagaimanapun ketika seseorang mengatakan dia berakhlak kepada Allah, maka tentu dia harus berakhlak kepada sesama manusia. Dan ini sebenarnya aspek yang paling penting yang diajarkan di dalam Islam. Bahwa ketika Rasul mengatakan kesempurnaan iman seseorang itu bukan dilihat dari ibadah mahdohnya. Dikatakan man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamu. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyuhsin jaruhu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Banyak sekali dalil yang menegaskan tentang pentingnya berakhlak kepada sesama. Bahkan ketika kita memasak saja ya, ketika kita memasak, yang diperintahkan oleh Rasul itu perbanyak kuahnya. Maksudnya apa perbanyak kuah? Ya, agar kita ketika makan itu tidak hanya kita sendiri, melainkan juga diberikan kepada tetangga sekitar kita. Itu cara bersosialisasi yang diajarkan oleh Islam. Sehingga Islam ini bukan agama yang individualistis, hanya mementingkan ego sentral belaka, melainkan Islam adalah agama yang sosialis, agama yang mementingkan bagaimana interaksi kepada sesama manusia. Dan yang terakhir, akhlak kepada alam lingkungan. Ini yang juga tidak boleh kita lupakan, bahwa Islam menjadi rahmat itu bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmat bagi muslim saja, bukan juga menjadi rahmatan linnas, rahmat bagi manusia, melainkan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya bagaimana kita berakhlak yang baik itu tidak hanya kepada manusia saja, tidak hanya kepada sesama manusia saja, tidak hanya kepada hewan dan seterusnya, melainkan harus juga kepada alam lingkungan kita. Ketika kita misalnya melakukan sesuatu, kita lihat apakah itu berdampak buruk atau tidak kepada lingkungan kita. Islam sedemikian rupa mengaturnya. Bagaimana bermuamalah tidak hanya kepada sesama manusia saja, melainkan juga kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada alam lingkungan kita. Sebab ini adalah tugas kita yang utama. Dalam Al-Quran dikatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi tugas kita itu adalah menjadi khalifatullah fil ard, yang mengurusi dunia dan seisinya. Isi dunia apa? Ya lingkungan kita ini isinya kan. Maka sebenarnya ya merawat lingkungan ini adalah tujuan daripada diciptakannya kita, diturunkannya kita di dunia ini. Di dunia ini. Jadi dikatakan bahwasanya bagaimana kita menjaga alam raya ini, menjaga lingkungan kita, sekitar kita, itu yang merupakan salah satu daripada iman. Membuang batu dari tengah jalan, bagaimana kita membersihkan an-nazafatu minal iman. Ya semua hal kaitannya tentang menjaga lingkungan itu telah banyak dalil-dalil yang mengatakan tentang pentingnya hal tersebut. Jadi kelima hal ini harus senantiasa kita lakukan, senantiasa kita upayakan. Ya, karena inilah yang diajarkan oleh Islam. Selanjutnya klasifikasi atau pembagiannya. Yang pertama akhlak terpuji atau biasa dikenal akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Yang kedua akhlak yang tercela atau biasa dikenal akhlakus sayyi'ah dan akhlakul mazmumah. Kita menggunakan istilah bahasa Indonesia saja yang mudah difahami. Akhlakul karimah dan akhlakul mahmudah itu ya artinya yang terpuji itu tadi. Kemudian akhlakus sayyi'ah atau akhlakul mazmumah itu yang diartikan sebagai akhlak yang tercela. Nah, di sini kita akan membahas apa-apa saja yang termasuk kepada akhlak yang terpuji dan juga akhlak yang tercela itu tadi.
Sebenarnya ada banyak, tidak hanya terbatas dari apa yang saya cantumkan, tidak hanya terbatas atas apa yang ada di dalam buku saja, melainkan ini hanya sebagian kecil dari contoh-contoh dari akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Ini merupakan pokoknya. Yang pertama, untuk akhlak yang terpuji itu adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Ikhlas artinya bagaimana ketika kita melakukan sesuatu itu tanpa mengharapkan imbalan, bukan transaksional. Lah memang tidak boleh transaksional, ya boleh saja. Akan tetapi yang namanya transaksional itu ya berarti kan dia dagang. Dagang kan mengharapkan untung. Iya kan? Transaksional itu ya dagang seperti itu tadi. Ya memang di dalam Al-Quran banyak menggunakan istilah perdagangan, tijarah. Akan tetapi tentu semua itu ada levelnya. Levelnya memang pedagang seperti itu, transaksional. Akan tetapi ketika kita sampai pada level yang lebih tinggi yaitu ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa selain daripada keridhaan Allah, maka kita telah sampai kepada level yang tertinggi. Tidak mengharapkan apa-apa. Kita sedekah misalnya, memang dikatakan ketika kita bersedekah itu dilipat gandakan. Di dalam Al-Quran dikatakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillahi kamasalin habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi perumpamaannya seperti pohon yang ada 7 cabang dan masing-masing cabang itu ada 100 cabangnya lagi, 700 kali lipat. Ya memang benar seperti itu. Akan tetapi ketika kita tidak memedulikan hal itu, yang kita pedulikan hanyalah bagaimana amal perbuatan kita diterima oleh Allah, tentu yang akan dibalas oleh Allah bukan hanya lipat saja, melainkan bisa ribuan kali lipat. Karena memang level tertinggi daripada melakukan perbuatan itu adalah ketika perbuatan tersebut kita harapkan diterima. Kan seperti itu. Kalian misalnya ketika mau memberikan teman kalian, sahabat kalian atau calon suami, calon istri atau orang tua kalian memberikan sesuatu seperti itu, ketika kalian memang sudah menyukainya, kepada orang tua lah yang sudah jelas ya kalian menyukainya dan menyayanginya, maka tentu ketika kalian mau memberikan sesuatu tersebut, kalian tidak berharap akan dibalas, melainkan diterima saja itu sudah senangnya luar biasa. Ketika dikatakan, wah bagus, saya terima kasih ya. Ketika ternyata hal tersebut akan diterima, maka itu maka itu akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi kalian yang melakukannya. Jadi itu adalah puncak tertinggi dari akhlak yang terpuji. Selanjutnya kaitannya tentang sabar. Nah ini sabar ini yang tidak mudah ya, yang tidak mudah. Mengapa? Karena sabar itu adalah ilmu kehidupan yang ujiannya mendadak. Ujiannya mendadak itu ya tanpa ada persiapan seperti itu dan sangat berat. Akan tetapi ketika kita mau menjadi pribadi yang sabar, tentu kita harus diuji. Kan tidak mungkin kita bisa menjadi pribadi yang sabar itu tanpa adanya ujian kan. Maka kita di sini harus paham bahwasanya ketika kita berdoa, ya Allah jadikan aku pribadi yang sabar, maka untuk menjadi pribadi yang sabar itu harus ada ujiannya. Sebuah kapal tidak bisa dikatakan menjadi kapal yang tangguh, kapal yang kuat kalau dia hanya bersandar di pelabuhan saja atau hanya berlayar di lautan yang tenang. Ia baru dikatakan sebuah kapal yang tangguh apabila dia telah terbukti dapat berlayar di atas gelombang. Maka seseorang baru dapat dikatakan atau diakui sebagai orang yang sabar apabila dia telah melakukan ujian tersebut, ujian kesabaran. Dan ini memang berat kan seperti itu, yang namanya ujian kesabaran. Tapi ketika kita sadar misalnya, ada sesuatu yang menjadikan kita tidak sabar, dan kemudian kita sadar,
bahwasanya ini adalah ujian agar kita menjadi pribadi yang sabar. Maka ketika kita menghadapi hal tersebut akan menjadi lebih terkontrol. Karena kita sadar, oh ya mungkin ini memang cara Tuhan untuk mengabulkan doa saya agar dijadikan pribadi yang sabar. Seperti itu. Karena di dalam Al-Quran pun dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kita memang dianjurkan untuk meminta tolong wasta'inu bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Ya harus sabar. Ketika kita sabar itu pun harus dalam kerangka ya karena ini diperintahkan oleh Allah, sudah itu saja. Jadi sabarnya itu bukan karena takut, sabarnya itu bukan karena hal-hal lain yang apa namanya secara materi, terutama misalnya sabar karena misalnya biar dikasih duit banyak, apalagi ya sabar karena takut, karena nggak berani mau protes, seperti itu. Bukan karena itu. Ya kita bisa saja protes, kita bisa saja membantah, tapi ketika kita memilih sabar karena Allah, maka di situ merupakan salah satu daripada akhlak terpuji yang diajarkan oleh Allah. Selanjutnya dari ikhlas, sabar, kita beralih ke tawakal. Tawakal artinya memasrahkan, pasrah sepasrah-pasrahnya, sepenuh-penuhnya kepada Allah. Tawakal. Jadi tawakal itu adalah kita mewakilkan atas usaha yang telah kita lakukan kepada Allah. Ya. Jadi tawakal ini harus ada yang kita tawakalkan. Apa itu? Ikhtiar kita. Nah, ini yang juga tidak boleh keliru ya. Kebanyakan orang itu ikhtiar saja belum, tapi dia sudah tawakal. Belajar sudah belum, sudah tawakal. Gimana ujian besok? Enggak tahu lah, wis tawakal lah wis. Lah belajar aja belum, usaha saja belum kok tawakal. Apa yang mau ditawakalkan? Apa yang mau dititipkan? Apa yang mau diwakilkan kepada Allah? Maka di sini kita tidak boleh salah persepsi. Bahwa untuk tawakal itu syaratnya harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Sehingga ada yang memang kita pasrahkan kepada Allah hasil akhirnya. Seperti itu. Kalau kita belum ada ikhtiar, itu bukan tawakal namanya. Itu justru masuk kepada akhlak yang tercela, kepada putus asa itu tadi. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi tawakal itu apa yang kita tawakalkan, ikhtiar kita. Kemudian yang selanjutnya adalah syukur. Syukur ini juga merupakan ajaran daripada yang ada di dalam ajaran agama Islam. Mengapa? Karena syukur pakai shin ya. Syukur itu menjadikan diri kita sadar bahwasanya semua hal itu terjadi atas izin Allah. Bukan semata-mata karena diri kita pribadi. Karena ketika kita hanya memandang bahwasanya ini karena diri kita pribadi semata, kita katakan, wah hebat, ini karena saya seperti ini, saya seperti saya. Kalau seperti itu, maka akan munculnya kesombongan. Bahwa seolah-olah kita yang mampu melakukan hal itu. Padahal kita tahu bahwasanya semua hal itu tidak mungkin terjadi kalau tidak atas izin Allah. Maka dengan cara bersyukur ini, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang diberikan. Kita sadar bahwasanya tidak mungkin kita dapat semua kebaikan ini kalau tidak atas izin Allah. Syukur ini hal yang penting. Karena ini yang membedakan antara manusia dan iblis, seperti itu. Iblis itu tidak ada rasa syukurnya, sombong. Merasa dia memiliki kemuliaan ketimbang manusia, sehingga dia tidak mau menghormati Adam. Nah, ketika kita tidak lagi memiliki rasa syukur dan kemudian menjadi sombong itu tadi, kita lupa bahwasanya ya kita diciptakan baik dan buruknya ini ya karena nikmat Allah, seperti itu. Sehingga ketika iblis seharusnya bersyukur, misalnya ketika dia diciptakan dari api yang menurutnya lebih baik daripada tanah, yaitu Adam, ya kalau dia sadar ini semua atas izin Allah, tentu dia tidak akan memiliki sifat sombong itu dengan merendahkan Adam. Karena bagaimanapun semua itu atas izin Allah. Nah, syukur ini harus kita pahami.
Kalau misalnya ini bisa kita lakukan, maka insya Allah kita dapat menjadi pribadi yang benar-benar seorang muslim yang sejati. Tentu semua hal ini tidak semudah berbicara. Jadi saya mengatakan itu tadi ya belum tentu juga saya sudah melakukan itu semua. Ya kita sama-sama belajar, sama-sama berproses. Karena sebagai manusia itu bukan yang dilihat itu bukan hasilnya, melainkan bagaimana upayanya, seperti itu. Bagaimana upaya kita untuk menjadi pribadi yang ikhlas, pribadi yang sabar, pribadi yang tawakal, pribadi yang senantiasa bersyukur, itu yang dilihat, seperti itu. Nah, untuk bersyukur juga ada macam-macam jenisnya. Ada yang bersyukur di dalam hati, bagaimana hati kita merasakan syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Kemudian syukur yang dengan lisan, kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan yang ketiga, syukur kepada atau atas perbuatan. Melalui perbuatan, ketika kita diberikan nikmat, misalnya rezeki, maka kita bersyukur dengan cara bersedekah, berbagi kepada sesama kita. Itu merupakan implementasi syukur berupa perbuatan. Nah, teman-teman sekalian, yang terakhir itu kaitannya tentang amanah. Amanah itu adalah bagaimana kita menjaga apa yang seharusnya kita jaga. Nikmat Allah ini kita pergunakan dengan semestinya ke arah kebaikan. Itu bagaimana cara kita menjaga kepercayaan. Ketika orang lain mempercayakan sesuatu kepada kita, tentu kita akan berupaya semaksimal mungkin menjaganya. Apalagi Allah yang memberikan sesuatu kepada kita, maka ini jauh lebih harus wajib kita jaga, kan seperti itu. Dan amanah ini ya menunjukkan salah satu sifat daripada seorang muslim. Karena ciri-ciri orang munafik itu ada 3 ya. Apabila dia berkata dia dusta, apabila dia dipercaya dia khianat. Nah, salah satunya ini yang dipercaya dia khianat itu. Berkata dia dusta, itu ciri-ciri orang munafik. Kemudian berkata dia dipercaya dia khianat. Yang satu lagi itu ya saya lupa, satu lagi itu apa ya, nggak ada, lupa saya itu ya. Jadi amanah ini menjadi salah satu ciri ketika kita masih menjadi seorang muslim, maka ya kita harus menjaga amanah, kepercayaan yang dititipkan oleh orang lain kepada kita. Nabi Muhammad salah satu sifatnya ya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Amanah, dapat dipercaya itu ya karena apa? Karena dia jujur. Nah, jujur juga merupakan akhlak yang terpuji. Ini harus kita ingat. Selanjutnya kita masuk kepada akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela yang pertama dusta ya, yaitu dusta. Dan kemudian dusta itu tentu berbohong itu tadi ya. Bohong itu artinya dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya zalim. Apa itu zalim? Zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu adalah definisi zalim. Maksudnya gimana? Ketika kita seharusnya sebagai anak muda menghormati orang tua, kok kita tidak menghormati orang tua, berarti kita telah berlaku zalim. Sebentar ya, saya minum dulu. Agak pilek dan batuk saya. Dan selanjutnya zalim itu yang harus kita pahami ketika kita, ya itu tadi ya, secara istilah itu menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang seharusnya kita berbuat baik kepada sesama, kok kita justru berbuat jahat, maka kita telah berlaku zalim. Seharusnya kita menolong orang lain, tetapi kita justru berlaku sebaliknya, maka kita telah berlaku zalim.
Itu definisi zalim. Zalim itu bisa kepada diri sendiri, bisa juga kepada orang lain. Diri sendiri yang seharusnya kita jaga amanah ini untuk tidak kita sakiti, untuk kita manfaatkan sebaik mungkin. Kok ternyata kita gunakan sebaliknya, berarti kita telah zalim kepada diri kita sendiri. Dan juga kepada orang lain pun ini yang lebih mungkin seperti itu. Oh ya, tadi itu saya baru ingat 3 ciri orang munafik itu apabila dia berkata dia bohong, berjanji dia ingkar, mengingkari janji ya, dan apabila dia dipercaya dia mengkhianati. Hadisnya itu kalau nggak salah, ayatul munafiqina salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Betul, 3 hal itu ya. Berkata dia bohong, berjanji dia ingkar, dipercaya dia khianat. Itu adalah ciri-ciri orang munafik. Maka tentu untuk menerapkan akhlak yang terpuji adalah kebalikannya. Kalau misalnya berkata dia bohong, ciri-ciri munafik, berarti kita harus berkata jujur. Itu akhlak yang terpuji. Kalau misalnya berjanji dia ingkar, ya berarti harus kita tepati. Itu akhlak yang terpuji. Kalau misalnya dipercaya dia mengkhianati, maka kita harus amanah. Itu tadi. Selanjutnya masuk kepada akhlak tercela, yaitu tentang takabur. Arti dari takabur itu sendiri adalah sombong sebenarnya. Merasa besar besar diri lah seperti itu. Bukan besar hati ya. Kalau berbesar hati itu artinya bagus itu. Seperti rendah hati itu bagus. Tapi kalau rendah diri itu kan jelek itu. Pesimis kan artinya. Nah ini ya takabur itu ya besar diri itu tadi. Menganggap dirinya besar, seolah-olah besar. Sombong jatuhnya kan seperti itu. Selanjutnya putus asa. Wala tayasu mir rauhillah, dan janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah. Ini telah dikatakan jelas bahwasanya kita dilarang untuk putus asa. Putus asa itu berarti kita ketika menerima cobaan maka kita menganggap bahwasanya ya tidak ada ya. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang menyakitkan hati kita, ada 2 cara yang bisa kita pilih. Yang pertama sabar, yang kedua putus asa. Sabar itu ketika kita menerimanya atas dasar keridhaan kita kepada Allah. Sedangkan putus asa sebaliknya. Kita yang menerimanya itu atas dasar kekecewaan kita kepada Allah. Nah, bedanya di sana. Kalau sabar itu menerimanya atas dasar keridhaan kepada Allah karena pasti ada kebaikan di sana. Sedangkan putus asa menerimanya karena kekecewaan kita kepada Allah atau kepada semua yang menjadikan hal tersebut, dan justru dapat menjadikan dari kita jauh dari rahmat Allah. Jauh dari rahmat Allah. Itu adalah putus asa. Maka di sana dapat kita temui kan. Kalau misalnya dilihat persentase kegagalan atau kesejahteraan, mungkin Indonesia itu kalah jauh ketimbang negara maju. Seperti Jepang, seperti Korea Selatan. Ya sesama Asia sajalah. Mereka lebih maju, lebih sejahtera dari kita. Tapi ketika menghadapi cobaan, kita memilihnya, menghadapinya itu dengan sabar. Oh ya mungkin ya ini bukan rezeki saya. Oh ya mungkin nanti ada hikmahnya. Oh ya mungkin nanti akan diganti yang lebih baik dari Allah. Sabar kita menerimanya. Tapi mereka yang berada di negara maju tersebut, walaupun mereka mungkin bisa dikatakan lebih sejahtera dari kita, tapi ternyata mereka putus asa ketika menghadapi kegagalan. Kalau kita sabar misalnya ya nggak keterima di sini, mungkin memang bukan jalannya. Mereka putus asa ketika ditolak misalnya, ketika tidak bisa masuk kepada sekolah favorit, ketika tidak mampu masuk bekerja di perusahaan ternama, putus asa. Sehingga yang terjadi adalah mereka bunuh diri seperti itu. Maka tingkat bunuh dirinya kan lebih tinggi dibanding kita. Walaupun secara kesejahteraan dan dari bentuk negara saja mereka lebih maju daripada kita. Tapi bagaimana memanage kegagalan?
Kalau kita ya bersabar itu tadi, nerimo lah seperti itu. Sedangkan mereka lebih kepada putus asa. Ini penting untuk kita pahami. Sebab nggak jarang juga yang kita anak-anak zaman sekarang itu ya terkena sindrom ini, sindrom putus asa itu tadi. Menganggap kegagalan itu ya murni kegagalan. Padahal kita sebagai muslim itu menganggap kegagalan itu ya hanya ini saja ya, belum waktunya saja, atau mungkin diganti lebih baik oleh Allah seperti itu. Dan yang terakhir yaitu pengecut. Maksud pengecut itu apa? Di sini kita tidak tegas. Pengecut dia takut menyampaikan kebenaran. Yang dimaksud pengecut di sini takut menyampaikan apa? Kebenaran. Padahal di dalam hadis dikatakan qulil haq walau kana murran. Katakanlah kebenaran kok kebenaran. Qulil haq, katakanlah kebenaran walaupun itu murron, pahit. Jadi kita harus berani ketika mengatakan yang hak itu ya hak, yang benar itu ya benar, yang batil itu batil. Ya itu harus kita berani mengatakannya sedemikian. Jadi teman-teman sekalian, jadi itu adalah contoh dari perbuatan terpuji dan perbuatan tercela. Sehingga dari sini kita bisa belajar bagaimana kita terus mengupayakan diri meniru, untuk melakukan hal-hal terpuji ini. Dan kita mengupayakan diri untuk menjauhi pribadi diri kita dari perbuatan yang tercela. Baik teman-teman sekalian, kiranya masih ada yang terakhir ya. Saya kira sudah selesai. Ini urgensi akhlak, ini yang terakhir, benar-benar terakhir ya. Saya lupa. Urgensi, pentingnya akhlak di dalam kehidupan kita. Yang pertama, meningkatkan derajat manusia. Jadi, seseorang itu dilihat daripada akhlaknya. Tentu yang pertama itu ketauhidan ya, karena akhlak ini adalah buah daripada ketauhidan. Kita memiliki tauhid, keimanan, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, maka outputnya itu harus menjadikan pribadi kita yang berakhlak yang terpuji. Maka dengan memiliki akhlak yang terpuji, kita telah meningkat derajat kita di sisi Allah. Di sisi Allah. Sebab Allah itu tidak melihat harta kita, jabatan kita, tidak. Dosen mahasiswa nggak ngaruh. Akan tetapi bagaimana dia berakhlak kepada sesama, kepada Allah, kepada Rasulullah. Itu yang paling penting. Jadi ya boleh jadi di dunia ini mungkin bisa dikatakan rektor itu lebih tinggi jabatannya dari cleaning service. Tapi boleh jadi juga di mata Allah itu cleaning service tersebut yang memiliki derajat lebih tinggi daripada rektor. Mengapa demikian? Ya apabila ternyata cleaning service tersebut memiliki akhlak yang lebih mulia seperti itu. Jadi derajat tolak ukur Allah melihat manusia itu bukan dari jabatan, bukan dari harta dan seterusnya, melainkan dari akhlaknya itu tadi. Yang kedua, urgensi akhlak dalam kehidupan yaitu menuntun kepada kebaikan. Dengan berupaya melakukan akhlak yang terpuji tentu menjadikan pribadi kita untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Islam. Yang ketiga, yaitu urgensinya adalah menunjukkan manifestasi kesempurnaan iman. Bagaimana tadi saya singgung, bahwasanya tidak sempurna iman seseorang itu kalau dia membiarkan saudaranya kelaparan, sedangkan dia dalam kondisi kenyang seperti itu. Maka kesempurnaan iman itu bukan seberapa banyak dia melakukan sholat, puasa, zakat, tapi sempurnanya iman seseorang itu ketika dia mau berakhlak kepada sesama. Ini yang harus kita cermati, ini yang harus kita pahami, ini yang harus mulai kita kembali sadarkan seperti itu. Bahwa Islam itu letaknya bukan hanya ada di masjid, melainkan Islam itu letaknya ada di rumah-rumah orang miskin. Bagaimana kita membantunya, menyantuninya. Dan yang terakhir, akhlak
itu menjadi unsur penolong di hari kiamat kelak. Ketika kita berbuat baik kepada sesama, ketika kita berbuat baik kepada membantu orang lain, pada hakikatnya kita membantu diri kita sendiri. Karena nanti kelak hari kiamat boleh jadi kita akan berbuat. Kita tentu ingat bagaimana kisah dari seorang pelacur yang dia mendapatkan keridhaan Allah ketika dia berbuat baik untuk mengambilkan minum hewan yang kehausan. Hewan yang kehausan itu anjing lagi kan, yang kita anggap sebagai hewan yang najis, yang kita jauhi, tapi ternyata Allah ridho kepadanya. Maka ini bisa menjadi penolong kita di hari kiamat. Baik teman-teman sekalian, kiranya itu yang dapat kita pelajari kaitannya tentang akhlak. Semoga kita sebagai seorang muslim bisa senantiasa berusaha untuk menjadi pribadi yang tidak hanya KTP-nya Islam. Maksudnya itu KTP-nya yang beragama Islam saja. Karena hakikat Islam itu kan adalah menyelamatkan, memberikan keselamatan. Tapi juga pribadi yang memang memberikan keselamatan kepada orang lain dan sekitar kita. Baik, kiranya itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat fitni wa dunia wal akhirah. Allahumma amin. Kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta billahi taufiq wal hidayah wallahu